Di bawah sosok tongkat merah di langit, bahkan udara mengeluarkan suara yang terdistorsi oleh suhu tinggi. Tampaknya suhu tinggi dapat membakar segalanya. Dalam adegan ini, mata Qin Yichen sedikit terkejut. Tongkat di tangan orang ini juga agak kuat. Ini sebenarnya dapat memotivasi serangan energi semacam ini. Saya khawatir hal ini memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Jin Yan. Jika serangan semacam ini digantikan oleh pembangkit tenaga puncak tingkat atas biasa, itu akan cukup untuk membuatnya putus asa. Namun, Qin Yichen yakin bahwa bahkan perlindungan pelindung dada yang tidak dapat dilakukan oleh sisa kekuatan sihir bukanlah sesuatu yang dapat digoyahkan oleh serangan ini. Mencari kematian. Melihat tindakan Qin Yichen, Jin Mi mendengus dingin, dan sosok tongkat langit jatuh dengan keras ke arah Qin Yichen. Bang! Di bawah tatapan cahaya yang tak terhitung jumlahnya, jalan bercampur dengan bayangan kekuatan menakutkan, bersembunyi di langit dan menutupi bumi. Hampir seketika, angin kencang mengamuk seperti badai. Tanah di sekitar tempat Qin Yichen berada mengalami pukulan dahsyat, dan hancur berkeping-keping. Garis pandang yang tak terhitung jumlahnya semuanya melihat dari dekat bagian paling sentral dari fluktuasi. Mereka semua sepertinya ingin tahu apakah pria tanpa cedera yang dikepung oleh beberapa ratus pembangkit tenaga listrik dapat melawan Jin Mi tanpa pergi. Pukulan dari tangan. Jin Mi, dengan kekuatan ini, kamu pikir kamu bisa membunuhku? Kamu mungkin terlalu gila untuk bermimpi. Di tengah kengerian dan ketidakpastian, suara Qin Yichen terdengar nyaring di antara fluktuasi yang dahsyat. Segera, saya melihat siluet keluar darinya, dan berteriak pada Jin Mimeng. Postur seperti itu, benar-benar merupakan inisiatif untuk melancarkan serangan terhadap Jin Mi. Melihat pemandangan ini, banyak wajah pembangkit tenaga listrik yang kusam. Jin Mi, dengan tongkat bayangan hantu dari api, hampir tak terkalahkan di barisan. Tetapi saat ini, seorang bocah lelaki yang kurang dikenal dapat memblokir serangannya dan secara aktif melancarkan serangan. Kemampuan dan keberanian ini benar-benar tak tertandingi. Binatang kecil, dengan beberapa cara yang tidak dapat diakses, juga mencoba melawanku. Menghadapi provokasi Qin Yichen, Jin Mi juga sangat marah. Tubuhnya bergerak dan dia terbang keluar. Segera, kedua sosok itu tiba-tiba bertabrakan, dan untuk sementara waktu, serangan sengit pecah. Jalur fluktuasi energi yang berubah warna, mengamuk dengan liar. Bang! Hai! Di bawah tatapan garis pandang yang tak terhitung jumlahnya, kedua sosok itu bertarung dengan sengit. Tetapi untuk sesaat, mereka telah terlibat dengan sengit dalam puluhan putaran. Tanah robek hingga 40% dan akibatnya yang mengerikan melihat kelopak mata orang melompat. Orang baik, dia benar-benar bisa menghadapi Jin Mi secara langsung, dan dia masih belum ketinggalan. Bahkan di pembangkit tenaga muda Raspik, hanya sedikit orang yang bisa bersaing dengan Jin Mi. Orang ini telah melakukannya. Sial, dari mana kita berani mengepung pria yang begitu menakutkan? Pertempuran yang mengerikan itu mengejutkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Banyak dari mereka menjadi pucat. Pembangkit tenaga ras puncak tidak mau menyinggung. Latar belakang di balik itu hanyalah salah satu alasannya. Alasan lainnya adalah pembangkit tenaga listrik dari keluarga Pik memiliki latar belakang yang kuat. Kekuatan seperti itu bukanlah yang bisa mereka lawan. Orang ini, pasti ada kekuatan puncak di belakangnya. Tapi dia termasuk yang mana? Mengapa tidak pernah mendengar tentang dia? Saat ini, corak hijau juga sedikit bermartabat. Jelas, dia tidak menyangka bahwa kekuatan pertempuran Qin Yichen begitu menakutkan. Saya khawatir bahkan jika dia tidak berusaha keras, dia hampir tidak bisa mencapai titik seperti itu dengan Jin Mi. Bang! Segera, terdengar suara keras di tempat pertempuran terjadi, dan kedua sosok itu terlempar sejauh 100 meter. Haha, Jin Yan, tapi itu saja. Setelah sosok Qin Yichen stabil, dia tertawa. Di atas tubuhnya, potongan garis otot yang dipenuhi busur tersaji sempurna. Dalam pertempuran barusan, dia tidak pernah menggunakan 10.000 keping baju besi dewa sama sekali. Tetapi dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dia terbagi rata melawan Jin Mi. Di seberang Qin Yichen, kulit Jin Mi sangat suram. Saya pikir itu akan menjadi orang yang sangat mudah. Tidak menyangka akan begitu rumit. Bahkan, dia menemukan bahwa tubuh yang terakhir bahkan lebih sombong darinya. Jika bukan karena asal sejati untuk menstabilkan yang terakhir, saya khawatir dalam pertempuran baru-baru ini di antara mereka, dia masih akan memiliki beberapa kerugian kecil. Menjadi seperti ini oleh seorang pria yang tidak tahu dari mana asalnya, dan juga setelah yang terakhir mengalami pertempuran sengit. Ejekan terus-menerus yang terakhir membuat wajah Jin Mi sedikit tak terbendung. Binatang kecil, berani melompat di depanku. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya menghormati batas. Dengan teriakan kemarahan Jin Mi, True Origin yang kuat dan kuat tiba-tiba melonjak di belakangnya seperti gelombang laut, dan suaranya menakutkan. Di bawah asal sebenarnya dari gelombang yang menakutkan, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi 10.000 bermartabat, dan kaki mereka secara tidak sadar mundur sedikit lebih jauh, agar tidak menakutkan serangan berikutnya, membawa bencana bagi orang yang tidak bersalah. Beruang.
Segera, Jin Mi mendengus dingin. Telapak tangannya bergetar. Dan dari tongkat bayangan hantu api, ada nyala api. Api dengan cepat mengembun menjadi binatang iblis aneh dengan kecepatan luar biasa. Binatang iblis itu tidak bisa melihat seperti apa bentuknya. Seolah-olah tidak ada penampakan yang tepat. Itu tampak seperti nyala api yang sangat murni. Gelombang panas dan keras, yang terus-menerus memancar darinya. Itu, Jin Yan. Melihat binatang iblis yang aneh, tampilan banyak pembangkit tenaga listrik menjadi sangat terkejut. Suku Jin Yan adalah ras yang lahir di dalam api. Saat tubuhnya paling lemah, ia bisa berpindah-pindah di antara lahar panas sesuka hati. Setelah Anda berlatih sedikit, itu menakutkan. Ini juga salah satu alasan penting mengapa klan Jin Yan telah lama tinggal di hutan ras teratas, dan tidak ada yang bisa mengguncangnya. Saat ini, meski Jin Mi belum berubah menjadi tubuh, sinar cahaya yang memancar dari tongkat bayangan hantu di tangannya tidak bisa diremehkan. Kamu bisa mati di bawah gerakan ini. Nak, kamu bangga pada dirimu sendiri. Corak di wajah Jin Mi perlahan menyatu. Pada saat ini, kulitnya menjadi sedikit gelap. Dan saat kata-katanya jatuh, asal sejati yang agung di belakangnya dituangkan dengan gila-gilaan ke tongkat bayangan hantu di tangannya.